Bonjour les amis Udauni and hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edu. Seperti teman-teman tahu, saya masih mencoba untuk share informasi tentang bagaimana untuk kuliah di Perancis dan bagaimana untuk datang ke Perancis. Kalian bisa bikin untuk les bahasa Perancis, atau kalian bisa ikut master atau S3. Cuma saya belum sampai S3, jadi mungkin saya nggak bisa bantu ke sana. Cuma dengan informasi ini mungkin bisa kasih kalian gambaran bagaimana untuk bisa sampai ke Prancis. So, check it out. Ya, jadi kalau di video sebelumnya aku sudah upload video tentang bagaimana belajar bahasa Prancis langsung di Prancis. Cuma yang kemarin itu adalah video untuk summer school. Nah, summer school itu seperti di video itu saya bilang adalah program tahunan untuk 2 bulan. Jadi program jangka pendek yang kalian bisa datang atau kalian partisipasi di musim panas. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke video bagaimana untuk belajar bahasa Prancis di Prancis, di Universitas Prancis untuk program tahunan. Sedikit gambaran apa itu programnya. Jadi program ini namanya adalah FLE, Français Langues Étrangères. Français Langues Étrangères, oui c'est ça. Dan itu biasanya kalian akan ada 20 jam per minggu kelas. Jadi kalau seandainya per tahun itu akan ada sekitar 400 jam per tahun. Nah, untuk biayanya sekitar 600 euro seperti itu per tahun. Dan mungkin ada perubahan biaya, jadi nanti kalian bisa cek langsung di websitenya berapa. Tapi ini adalah informasi general tentang kursus bahasa Perancis atau les bahasa Perancis langsung di Perancis, langsung di universitas ini. Untuk program ini biasanya ada 2 cara yang bisa kalian lakukan atau murid-murid lakukan. Dan yang cara pertama itu adalah cara pertukaran pelajar, yang ada biasanya Erasmus. Biasanya Erasmus kalau orang-orang luar negeri pakai Erasmus. Saya nggak tahu kalau Erasmus bisa di Indonesia. Tapi ada cara kedua, itu cara individu. Nah, cara individu adalah cara yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Dan untuk cara pribadi ada prosesnya, dan saya akan coba jelaskan prosesnya di video ini. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Terus jangan lupa juga di subscribe, sama di like dan di komen. Sama juga di hit tanda lonceng notifikasinya supaya kalian dapat informasi atau dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru. So, let's do this. Di sini kalian caranya adalah harus daftar online. Jadi semuanya untuk proses pendaftaran individu semuanya harus daftar online. Dan nanti untuk informasi link dan websitenya saya akan coba kasih di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cek lagi nanti berapa harganya, terus nanti kontak personnya siapa, saya akan coba kasih buat di bawah. Nah, pertama kalian harus daftar online. Terus nanti dengan daftar online kalian akan dapat list formulir dokumen-dokumen apa saja yang harus kalian siapkan. Nah, nanti semua setelah daftar online kalian akan dapat nomor pendaftaran, terus kalian akan isi formulir, terus kalian juga akan diminta untuk melampirkan dokumen-dokumen. Nah, semua dokumen ini kalian harus kirim pakai pos, jadi harus print out. Nah, hard copy. Terus kalian kirim ke sana, nanti mereka akan seleksi, akan dibaca, terus akan dikasih jawaban ke kalian langsung lewat online juga, lewat pos juga. Tapi kemarin itu saya bedanya adalah karena saya punya teman di Perancis, jadi saya sudah pakai alamat dari Perancis. Jadi saya waktu itu informasinya sudah di Perancis dan teman saya kirim ke saya surat penerimaannya. Isi formulir, terus lengkapi dokumen-dokumennya. Nah, dokumen-dokumennya itu adalah sebagai, jadi yang pertama itu adalah kalian akan diisi formulir. Jadi waktu kalian daftar online, kalian akan dapat formulirnya. Nah, kalian isi formulir sesuai dengan biodata kalian. Terus kalian juga akan diminta kartu identitas. Nah, di sini kartu identitas pasti sudah paspor. Terus siapin aja pakai KTP dan kartu pelajar kalau kalian punya. Terus dan juga adalah foto, pas foto. Nah, pas foto ini akan digunakan sama ukurannya dengan foto untuk apply visa, karena di Prancis ukuran foto formal cuma ada 1. Jadi ya yang 80% muka. Kemudian kalian akan diminta letter motivasi, surat motivasi. Nanti di surat motivasi kalian harus jelaskan program profesional kalian, untuk apa kalian daftar program ini, dan nanti di masa depan kalian mau bikin apa, seperti itu. Dan harus bahasa Perancis. Dan nanti juga setelah itu kalian akan diminta CV. Selanjutnya adalah diploma kalian. Jadi diploma kalian, nah jadi ini programnya kalian bisa lamar kalau seandainya kalian sudah tamat SMA atau kalian sudah tamat kuliah. Di zaman saya waktu itu saya apply ini setelah saya lulus S1 dan habis itu saya pindah ke Perancis. Nah, buat teman-teman kalau seandainya kan sudah lulus SMP,
kalian bisa lulus SMA, kalian bisa apply untuk program ini dan dengan ijazah yang kalian punya. Nah, jadi kalau kalian mau apply, jadi jangan lupa ijazahnya harus ditranslate ke bahasa Perancis dan translatornya harus translator yang sudah tersumpah, dalam artian translator yang legal yang bisa digunakan dokumen yang dia translate untuk keperluan administrasi di Prancis. Terus kalian juga akan diminta amplop A5, jadi nanti berkas kalian akan dimasukkan dalam amplop dan juga kalian akan tambah amplop ekstra untuk mereka kirim ke alamat kalian. Jadi di amplop kalian yang akan kalian lampirkan, akan yang kalian sertakan, kalian tulis alamat kalian yang lengkap. Nah, setelah itu yang lainnya juga adalah surat keterangan kalau seandainya kalian pernah kursus bahasa Perancis atau kalian sudah pernah bikin tes DELF atau kalian pernah bikin tes TCF dan apapun jenis kegiatan yang telah kalian lakukan untuk bahasa Perancis. Dan di kasus saya kemarin itu saya lampirkan kalau nggak salah saya sudah bikin 50 jam belajar bahasa Perancis di kampus France. Jadi dulu di Jogja itu ada namanya IFI, Institut Français Indonesia. Ya, ada IFI di dekat Gejayan, Terus kartu pelajar, udah itu aja. Jadi kalian bikin semua dokumennya dalam satu amplop, terus kalian masukin ke dalam amplop dan jangan lupa juga kalian lampirkan amplop baru supaya mereka bisa balas jawaban dan dikirim. Dan catatan paling penting adalah kalau seandainya kalian mau kirim semua prosesnya selain apply lewat formulir atau pendaftaran lewat online, semua dokumennya harus di print out dan dikirim langsung lewat pos. Jadi mereka nggak terima lewat email. Nah, terus nanti juga untuk informasi tambahan, kalau seandainya kalian cari translator yang terdaftar, kalian bisa tanya langsung ke kampus France. Biasanya mereka ada list siapa-siapa saja yang terdaftar atau siapa-siapa saja yang bisa kita pakai untuk translate dokumen yang sudah pasti sah nanti kita bisa gunakan di Prancis. Jadi kalau seandainya kalian benar-benar pengen belajar bahasa Prancis di Prancis, saya tahu ini tahun sekarang ini pendaftarannya sudah tutup karena pendaftaran itu akan dimulai biasanya Januari sampai bulan Maret. Ya, jadi pendaftaran biasanya dilakukan Januari sampai bulan Maret. Terus kalian akan dapat bulan Mei informasi kalian diterima atau tidak terimanya. Dan juga nanti kelasnya akan dimulai setelah summer school. Jadi summer school itu kan bulan Juli Agustus. Nah, sekolah kalian akan dimulai sekitar bulan pertengahan September. Ini kelasnya akan semua orang internasional. Jadi di kelas saya waktu itu saya ada teman dari Jepang, Korea, Brazil, terus ada negara-negara Timur Tengah, dan ya banyak sekali. Dan nanti kalian akan belajar bahasa Perancis tanpa menggunakan kamus. Nanti gurunya akan paksa kalian, bukan mencoba, tapi paksa kalian untuk tidak menggunakan bahasa Inggris di kelas. Dan kalaupun seandainya kalian nggak tahu, kalian pakai bahasa isyarat, bahasa tubuh, atau kamus, atau kalian tanya ke gurunya tapi nggak bisa pakai kamus. Jadi kalian coba jelaskan sesuatu dengan ekspresi. Jadi ya sangat menarik. Jadi tantangannya lumayan berat tapi have fun. Saya yakin kalian akan have fun. Dan ini adalah semua tentang pengalaman. Jadi semoga seandainya kalau teman-teman ada yang mau mencoba untuk ini, saya akan tambah informasi di bawah. Dan nanti kalau seandainya kalian ada pertanyaan, kalian bisa di kolom komentar. Dan saya juga akan lampirkan, ya, saya juga akan tuliskan nanti di bawah kontak personnya di mana kalian bisa tanya untuk coba atau untuk apply program tahunan ini. Dan di sini di program ini juga bagusnya ada dua, yaitu jadi kalian bisa kontrol continue atau kontrol terminal. Nah, kontrol continue itu adalah kalian ikut kelas 20 jam per minggu, jadi tiap hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 jam. Dan kalau kontrol terminal, kalian nggak usah datang ke kelas, nanti kalian datangnya langsung aja di ujian dan kalian belajar dari rumah. Jadi waktu itu saya juga bikin itu karena di semester pertama saya ada kegiatan, saya ada halangan di Indonesia, jadi saya pulang ke Indonesia dan saya stay di Indonesia 4 bulan. Begitu saya balik lagi ke sana bulan Desember 2015, saya langsung ujian. Semester keduanya sampai semester keempat baru saya ikutin tiap hari di kelas. Ya lumayan fleksibel sistemnya dan ya,
Ini adalah salah satu cara bagaimana kalian bisa sampai ke Perancis dan belajar budaya Perancis dan pengalaman. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share videonya. Ya, di share supaya teman-teman kalian tahu, siapa tahu ada yang pengen ke Perancis. Terus kalau ada pertanyaan, kalian bisa bikin di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.